Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah wa syukranillah wa nikmatillah. Setelah salam saya awali dengan kata-kata semangat pagi karena sudah lama sekali ya saya dan juga guru-guru Al-Kausar termasuk karyawan itu tidak mendengar kata semangat pagi dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar secara langsung karena mau tidak mau kita pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, maka dari itu kita tidak bisa bertatap muka langsung bersama siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar. Harapannya semoga pandemik ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Alhamdulillah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmatnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang berjuang dalam melawan sakitnya, saudara-saudara kita yang dalam situasi yang tidak tenang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kemudian selawat beriringan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentunya ini sangat ditunggu-tunggu oleh terutama peserta dan juga calon pemenang ya lomba Al-Kapro. Nah, jadi Al-Kapro itu apa sih? Al-Kapro itu adalah Al-Kausar program khusus yang merupakan nama dari SMP kita ini, SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Nah, di sini SMP itu mengadakan lomba. Jadi di sini kita akan mengumumkan ya, akan mengumumkan siapa saja pemenang dari lomba Al-Kapro tersebut. Ada dua perlombaan yang dilombakan, yaitu lomba membaca puisi dan juga lomba tartil yang nantinya akan kita umumkan. Tapi sebelum kita umumkan untuk juara lomba dari lomba Al-Kapro ini, sebelumnya perkenalkan saya Pak Rohmat Wahyu Saputro ya, biasa dipanggil Pak Rohmat, merupakan salah satu guru di SMP Muhammadiyah Al-Kausar dan saya di sini tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Pak Mujib ya, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus yang merupakan kepala sekolah termuda ya Pak? Enggak juga ya? Menganggapnya seperti itu gitu ya. Ya baik, sebelum nantinya saya akan mengumumkan siapa saja nih pemenang dari juara lomba tersebut. Sebelumnya ada sedikit sambutan nggih, ada sedikit sambutan sepatah dua patah dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi monggo kepada Pak Mujibud Dakwah selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kausar kami persilahkan. Monggo Pak Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pak Rohmat yang saya hormati dan murid-murid SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus yang pada kesempatan hari ini menyimak secara live, yang Pak Mujib banggakan tentu saja. Kemudian anak-anak peserta lomba Al-Kapro, baik peserta lomba tartilul Quran dan lomba baca puisi yang harap-harap cemas menunggu kabar baik dari Pak Rohmat, tentu saja dari panitia, yang insya Allah semuanya bersemangat untuk berfastabiqul khairat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan banyak kesempatan, banyak nikmat, yang salah satunya adalah kesempatan untuk anak-anakku sekalian berfastabiqul khairat. Karena ini penting, nikmat yang patut dan harus kita syukuri. Karena fastabiqul khairat
adalah kesempatan di mana kita sebagai pribadi, anak-anakku punya kerentek ya, punya kemauan untuk berjuang, punya kemauan untuk membuktikan diri lebih baik dari sebelumnya melalui mengikuti kompetisi. Salah satunya lomba Al-Kapro ya. Anak-anakku yang Pak Mujib banggakan, pada kesempatan yang baik ini di hari Jumat yang mulia ini, perlu Pak Mujib sampaikan yang pertama ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru panitia yang telah berupaya dengan luar biasa sekali untuk mengadakan sebuah event lomba. Skalanya apa Pak Rahmat? Ekskarisidenan Surakarta. Tadi sempat dikasih lihat itu sama Bu Desi untuk, Masya Allah, pialanya berat sekali Pak Rahmat. Dan insya Allah nanti apa yang sudah disiapkan panitia mulai dari perencanaan, kemudian lomba, penilaian sampai hari ini pengumuman adalah suatu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri dan Pak Mujib ucapkan terima kasih. Dan kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dewan Juri. Ada Ustadz Lutfi Zubaidi, ada Ustadz Edi, kemudian Ustadz Zain yang nampaknya dibuat pusing Pak Rahmat oleh luar biasanya penampilan dari anak-anak yang membacakan Al-Quran, karena butuh waktu yang tidak sedikit untuk meneliti, mengoreksi, memberikan penilaian dari semua yang masuk mengikuti kompetisi ini. Kemudian yang dari kegiatan lomba baca puisi, di situ ada Mas Yudi, seorang sastrawan, seniman, ada Pak dosen, Pak Hafid, yang juga beliau juga sastrawan juga ada Mbak Luna, dosen sekaligus sastrawan juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya untuk memberikan penilaian dari hasil karya cipta bacaan anak-anak ya, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Dan insya Allah juri-juri yang ditunjuk oleh panitia pada kesempatan kompetisi kali ini adalah juri-juri dari luar semuanya. Itu kan begitu Pak Rahmat sih? Juri-juri dari luar dan benar-benar berkompetens dalam bidangnya masing-masing. Insya Allah apa yang sudah menjadi penilaian adalah seadil-adilnya penilaian. Objektivitas yang tinggi dari para juri. Kemudian yang ketiga, Pak Mujib mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anakku kelas 5 dan kelas 6 yang bersemangat untuk berkompetisi, berfastabikul khairat, mengisi belajar dari rumah dengan hal-hal yang positif selain tentu saja mengikuti kegiatan pembelajaran dari sekolahnya masing-masing, menyempatkan diri untuk ikut berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan melalui kompetisi ini. Pak Mujib merasa bersyukur dan berbangga anak-anakku sekalian, banyak sekali yang ikut pada kesempatan kompetisi kali ini. Dan tentu saja rasa syukur dan terima kasih Pak Mujib sampaikan kepada Ustadz, Ustadzah yang telah mendampingi putra-putrinya baik kelas 5 maupun yang kelas 6 yang diikut sertakan dalam lomba ini. Atas pendampingannya yang baik, Pak Mujib mengucapkan banyak terima kasih. Perlu Pak Mujib sampaikan tujuan kenapa SMP Muhammadiyah Al-Kautsar menyelenggarakan kompetisi ini. Jadi yang pertama tentu saja semangat fastabikul khairat itu tadi. Jadi di era yang semacam ini kita tidak boleh berdiam diri. Kita sebagai anak-anak terdidik, anak-anak akademik, sebagai peserta didik maupun sebagai bapak ibu guru pendamping di era pandemi ini ujiannya banyak sekali. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita akan sangat mudah sekali dalam titik jenuh, titik kebosanan, titik di mana banyak orang yang kehilangan produktivitasnya. Sehingga iktikad baik dari sekolahan melalui solidnya panitia menyelenggarakan kegiatan kompetisi ini, lomba Al-Kapro ini adalah dalam rangka agar kita berfastabikul khairat, kemudian kita tumbuh untuk berkreasi, kemudian kita berkarya cipta di era pandemi ini. Sehingga
apapun nanti hasilnya, baik tentu saja tidak semuanya menjadi pemenang sih Pak Nji. Ada berapa yang menang Pak Rahmat? 3-3 ya, berarti hanya ada 6. Tapi insya Allah setiap pribadi, setiap anak-anak yang mengikuti kompetisi ini adalah pemenang. Karena dari sekian banyak anak-anak kelas 5 dan kelas 6 di XK Residenan Surakarta, anak-anakku yang mengikuti lomba inilah yang terpilih, bertekad dalam dirinya untuk mencoba untuk menjadi yang terbaik, dan inilah adalah juara yang sesungguhnya. Karena di era yang semacam ini banyak orang yang kemudian tertidur, melakukan aktivitas yang biasa-biasa saja, melakukan aktivitas yang normatif saja, mengikuti BDR sebagaimana ketentuan. Tapi ada banyak anak yang mengikuti kompetisi ini lahir dari keinginan pribadi, juga dorongan dari ustadz-ustadzahnya yang ada di sekolahan untuk tampil beda, berani mencoba mengikuti, tampil untuk berfastabiqul khairat. Itu tujuan dari sekolahan yang pertama, kenapa kompetisi ini diselenggarakan. Kemudian yang kedua, tentu saja harapan dari sekolahan melalui kompetisi ini masyarakat lebih mengenal dengan dekat, lebih tahu khususnya anak-anakku kelas 5 dan kelas 6 tentang SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Nah, mungkin barangkali nanti ada rasa penasaran, baik yang rumahnya mungkin di daerah Boyolali kota, yang ada yang ikut juga, kemudian yang Surakarta bagian timur yang juga sempat ikut di kompetisi ini, mungkin penasaran SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus itu seperti apa, gedungnya semegah apa, kemudian fasilitasnya seperti apa, bapak ibu gurunya seramah apa, semacam itu. Nah, ketika muncul rasa penasaran, barangkali akan googling paling tidak seperti apa SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Syukur-syukur alhamdulillah berkenan untuk bersilaturahmi di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Nah, itu tujuan yang kedua adalah agar informasi baik tentang SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus tersampaikan secara lebih luas, sehingga banyak masyarakat yang kemudian dapat mengambil manfaat baik dari hadirnya SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus di salah satu pilihan institusi pendidikan yang sangat bisa menjadi alternatif dari anak-anakku sekalian maupun ibu bapak masyarakat yang menyaksikan siaran ini. Itu saya kira tujuan dari diselenggarakannya kompetisi ini adalah pertama, berfastabiqul khairat, semangat untuk maju dalam kebaikan, dan yang kemudian semangat yang kedua adalah semangat silaturahmi. Saya kira itu sambutan yang bisa Pak Mujib sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih kepada Pak Mujib atas sambutan yang diberikan kepada calon pemenang ya, dan juga para penonton ataupun yang melihat, baik peserta dan calon pemenang ataupun siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kautsar, kemudian dan juga mungkin wali murid SMP juga melihat ini ya mungkin ya. Nah, dari yang disampaikan Pak Mujib tadi, sedikit menambahkan bahwasanya lomba Al-Kapur ini ya, ini diadakan untuk SD kelas 5 dan kelas 6 se-XK Residenan Surakarta. Nah, jadi pesertanya ini banyak sekali, dan tujuan-tujuan dari diadakan lomba tadi kan sudah dipaparkan dengan jelas oleh Pak Mujibud Dakwah sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kautsar ini, bahwasanya yang pertama itu adalah membangun semangat berfastabiqul khairat itu ya. Jadi ketika anak-anak itu belajar di rumah itu tidak kehilangan produktivitasnya, jadi tetap semangat dalam berkarya seperti itu. Kemudian sedikit penambahan bahwasannya SMP Muhammadiyah Al-Kautsar ini ya Pak Mujib itu sedang mengadakan, kalau kita itu menamakannya PSB ya Pak ya, PSB. Ya, PSB itu adalah kependekan dari penjaringan siswa baru. Nah, perlu kita informasikan juga, ini informasi penting bagi kalian mungkin adik-adik yang mau melanjutkan studi ke SMP ataupun wali murid yang memiliki putra-putri ataupun saudaranya ataupun mungkin kerabatnya itu
sedang mau masuk ke tingkat SMP. Nah, di sini SMP Al-Kautsar program khusus sudah membuka PSB, penjaringan siswa baru. Nah, penjaringan siswa baru ini sudah dibuka pada bulan September. Nah, kalau perlu dicatat ya, ini dicatat pembukaan gelombang 1 itu SMP Muhammadiyah Al-Kautsar itu pada tanggal 28 September sampai 9 November. Dan perlu diingat bahwasanya kuotanya itu hanya 128 nggih Pak Mujib. Hanya 128. Jadi monggo silahkan bagi yang ingin melanjutkan ataupun ke jenjang yang SMP, ini SMP Muhammadiyah Al-Kautsar sudah membuka PSB seperti itu. Kemudian ini acara yang selanjutnya, yaitu yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh para peserta yang mungkin dari Sesolo Raya mungkin ya, banyak sekali. Ini ada 2 perlombaan, tartil dan membaca puisi. Jadi Pak Mujib ini akan kami sampaikan hari ini juga ya, hari ini juga. Jadi mohon disimak baik-baik ya, disimak baik-baik untuk juara pemenang lombanya. Nah, ini saya umumkan untuk pemenang juara tartil dulu ya, juara tartil dulu kita umumkan. Untuk pemenangnya ada 3 pemenang yang akan kita ambil. Nah, ditunggu ya. Ya, santai. Kita umumkan. Ini Pak Rohmat akan mengumumkan dari yang juara 3, kemudian juara 2, kemudian juara 1. Nah, langsung saja untuk pemenang lomba tartil. Pemenangnya adalah asik. Benar deg-degan. Pemenangnya adalah sekarang ini Pak ya? Bisa. Ya, sekarang. Oke. Untuk juara 3 lomba tartil, lomba Al-Kapro tingkat SD kelas 5 dan kelas 6 se-Eks Kariseda dan Surakarta, juara 3 adalah Anna Fadil Ramadan dari MIN 5 Sukoharjo. Ya, ini juara 3 nggih. Selamat buat Anna Fadil Ramadan, ini dari MIN 5 Sukoharjo. Madrasah Ibtidaiyah Negeri ya. Ya, MIN. Ya. MIN 5 Sukoharjo. Oke, kemudian untuk juara 2 ya. Pemenangnya adalah Aulia Salsabil Bilqis dari SD Muhammadiyah PK Palur. Ini jauh sekali, Pak. Pak Parti ya. Salam buat Pak Parti ya. Dari Palur ini jauh loh Pak, Palur ya ini ya. Itu ya. Kemudian untuk ini juara pertama, ya ini mungkin sangat ditunggu-tunggu ya oleh para peserta. Juara pertama lomba Al-Kapro adalah Ananda Fatika Syarifina Wibowo dari MIN 5 Sukoharjo. Nah, ini diborong oleh MIN 5 Sukoharjo ini ya. MIN 5 Sukoharjo ya, itu saya ucapkan selamat kepada ketiga pemenang lomba tartil Al-Kapro. Ya, kemudian untuk lomba yang kedua itu adalah lomba membaca puisi. Nah, langsung saja untuk juara 3 lomba membaca puisi Al-Kapro adalah Ananda Lutfiana Lebda dari MIN 5 Sukoharjo. Mendominasi. Iya, MIN 5 Sukoharjo. Oke, selamat kepada Ananda Lutfiana ya. Kemudian untuk juara 2 lomba membaca puisi, pemenangnya adalah
Ananda Farhana Fahimatul Ilmi dari SDIT Muhammadiyah Al Kausar. Tetangga kita ini, Pak. SDIT Muhammadiyah Al Kausar. Selamat kepada Ananda Farhana. Kemudian, ya ini juara pertama lomba membaca puisi Al Kapro adalah selamat kepada Ananda Aisyah Syafira Putri Wibawa dari SD Muhammadiyah PK Kota Barat. Pak Nur Salam. Ya, Pak Nur Salam dari Kota Barat Solo ya ini Pak ya. Oke. Ya itu tadi para pemenang untuk lomba Al Kapro tingkat SD kelas 5 dan kelas 6 SK Residenan Surakarta. Dan info buat para pemenang. Jadi untuk pengambilan hadiah ini yaitu pada tanggal 3 November ya, 3 November 2020. Yaitu bisa diambil pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Silahkan antara jam 8 pagi sampai jam 12 siang tanggal 3 November 2020. Silahkan nanti langsung ke ruang tata usaha ya untuk pengambilan hadiah. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat untuk para pemenang. Semoga nanti apa yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Mujib ataupun yang ingin diucapkan untuk para pemenang. Ya. Monggo Pak Mujib. Langsung saja, alhamdulillah ada 6 pemenang yang telah disampaikan oleh Pak Rohmat tadi. Pak Mujib mengucapkan selamat atas prestasinya, atas kerja kerasnya, baik untuk ananda-ananda sekalian, juga untuk ustadz-ustadzah pembimbingnya. Dan insya Allah ini bagian dari tolabul ilmi juga yang didesain dalam bentuk kompetisi. Insya Allah kita berharap apa yang diupayakan oleh panitia, kemudian apa yang diupayakan oleh anak-anakku sekalian dalam mengikuti lomba ini menjadi sebab hadirnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Rohmat. Monggo ditutup. Oke, terima kasih Pak Mujib. Baik, kita sampai ke penghujung acara yaitu penutup. Di sini saya selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasinya, dan saya meminta maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Muhammad Al Kausar.